Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini pemirsa kita akan membahas terkait trending topik apa saja yang ada di sejumlah platform Lampung Pos Group, mulai dari lampos.co, lampungpos.id, dan juga Radio Sai 100 FM. Mari kita mulai dari lampos.co terlebih dahulu. 5 trending topik di antaranya. Yang pertama, mobil Xenia berisi pelajar SMP ringsek tertabrak kereta di Natar. Selanjutnya, warga Lampung Utara keluhkan harga tabung LPG 3 kg dijual di atas head. Selanjutnya pemirsa, Pemkot akan gratiskan sekolah bagi penyandang disabilitas. Petani di Mesuji keluhkan jalan usaha tani banyak rusak. Dan yang terakhir, harga bawang putih di Lampung Tengah melonjak saat memasuki bulan Suro. Nah, Bang Ani ada 3... Menyedihkan ya ini yang kereta api ini lagi-lagi kecelakaan kereta api. Ini ceritanya katanya ada seorang ayah menyusul anaknya yang masih sekolah SMP dan ikutlah 2 kawan anaknya itu masuk dalam kendaraan itu gitu ya. Begitu pulang melintasi rel, karena memang daerah Natar ini banyak. Inilah yang membuat kita menjadi sorotan kita, di Natar ini banyak sekali perlintasan ilegal, perlintasan tanpa pintu. Ya, tanpa palang pintu. Ya itulah akhirnya terjadi kecelakaan seperti itu. Alangkah sedihnya kecelakaan seperti itu, sementara mereka juga mereka salah karena tidak mau tidak pakai pintu legal, tapi pintu ilegal. Tapi mereka juga tidak salah karena ternyata disediakan pintu itu gitu loh. Tidak tahu siapa yang menyediakan, tapi kalau sebenarnya dulu aturan kalau memang ada pintu ilegal itu langsunglah pemerintah setempat atau Pemkot sebenarnya mengirimkan pegawai Dishub atau Pol PP untuk menjaga perlintasan ilegal itu agar selamat. Ya, itu kan kuncinya adalah selamat bagi masyarakat yang melintas di pintu itu gitu. Berarti selama ini sebenarnya pengawasannya ini juga nggak ada, tidak ada, ini ilegal dan tidak ada pengawasan. Itu yang harus kita sayangkan ya sebenarnya ya. Ke depan memang harus, sebenarnya kita juga harus desak pemerintah Pemkot Bandar Lampung untuk menyediakan pengawas minimal aparat Dishub atau Pol PP untuk mengawasi pintu setiap perlintasan ilegal itu. Karena gitu. Bukan sekali 2 kali doang ya. Betul. Ya. Dan memang yang utamanya adalah bukan untuk ilegal atau tidak ilegal, tapi untuk keselamatan masyarakat yang melintas, gitu kan. Baik, ini kita beralih dari berita duka juga ini ya, Bang Ani. Tadi mobil Xenia ringsek tertabrak kereta. Ini ada Pemkot yang akan gratiskan sekolah bagi penyandang disabilitas. Tanggapan Bang Ani? Nah, ini disabilitas ini sangat bagus ya artinya. Artinya ada kesadaran. Sekarang kan memang dulu namanya sekolah inklusif ya. Inklusif itu adalah dicampur antara murid biasa dan murid yang disabilitas ya. Ini harus ada beberapa guru yang mengawasi, kemudian satu kelas tidak boleh lebih dari 20 karena ada disabilitasnya gitu. Ini terus ada fokus tersendiri untuk menangani yang disabilitas, itulah sekolah inklusif. Nah, ini pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri artinya mereka memberikan kesempatan kepada setiap warganya untuk bisa bersekolah. Inilah yang harus kita apresiasi dari pemerintah pendidikan, tidak melihat dari kondisi tubuhnya gitu ya. Artinya memang pemerintah Kota Bandar Lampung sudah kelambat laun, kita sudah melihat mereka sudah mulai sadar tentang penyerataan disabilitas itu sendiri gitu. Baik, dari lampos.co ya Bang, kita beralih ke lampungpos.id pemirsa. Yang pertama, progres serapan anggaran pemerintah. Kedua, ada progres jalan rusak instruksi Presiden Joko Widodo. Yang ketiga, ada kinerja tim inflasi daerah. Selanjutnya, pemeriksaan anggota DPRD Tanggamus terkait markup perjalanan dinas. Dan yang terakhir, penanganan kasus korupsi Kepala Basar. Iya, ini. Nah, ini ada serapan anggaran. Serapan anggaran ini memang sudah berhari-hari kita bahas ya. Iya. Serapan anggaran ini memang kita berusaha bahwa soalnya serapan anggaran itu menunjukkan bahwa pembangunan dijalankan. Kan APBD semakin banyak keluar dana dari APBD itu artinya semakin banyak program-program yang dijalankan karena keluar dana itu sekaligus untuk menjalankan program. Jadi kalau serapannya di bawah 40% sementara kita sudah di pertengahan tahun, artinya ada program-program pembangunan yang tidak dijalankan. Bahkan anggarannya pun tidak keluar. Ini yang kita soroti sebenarnya gitu. Nah, untuk mendorongnya itu adalah
memang disegerakan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota untuk segera melaksanakan program-program yang mereka sudah susun di awal tahun itu gitu. Ini mesti ada dorongan juga dari pemerintah pusat agar mereka segera menjalankannya, yaitu dengan misalnya ancaman sanksi gitu, sanksi akan dikurangi atau dana alokasi umumnya dari pusat, transfer dari pusat akan dikurangi tahun depan kalau tidak mencapai target gitu. Nah inilah yang harus kita soroti ya dengan Pemprov itu. Baik, Bang, terima kasih. Kita lanjutkan lagi nih, ada progres jalan rusak instruksi Presiden dan juga menjadi sorotan juga. Ya, progres jalan rusak ini dulu kan sempat yang kita bicarakan tadi ya, ada viral di medsos bahwa jalan Lampung rusak segala macam gitu. Tiba-tiba Presiden datang menggelontorkan 400 miliar untuk membangun, ada sekitar 14 ruas jalan yang diminta untuk dengan dana 800 miliar untuk dibenahi ya gitu. Nah, sampai sekarang memang kita melihat belum ada gerakan atau memang baru kecil progresnya dari pelaksanaan perbaikan jalan 14 jalan itu gitu. Makanya kita harus dorong terus biar di akhir tahun progresnya sudah cukup atau 100% jalannya sudah bisa dilalui gitu ya. Baik, Bang. Kita lanjutkan lagi, Bang. Ini ada trending topik yang ada di Radio Saya 100 FM pemirsa. 5 diantaranya, Juicy Luicy terkejut lagu asing langsung masuk chart Spotify. Lalu ada Dona Maula, ini rilis single Bercinta Lewat Kata setelah sukses ciptakan lagu Tutur Batin. Selanjutnya konser Rimpang, Efek Rumah Kaca hadirkan Adrian Yunan. Yang keempat, Kim Sejong, ini akhirnya akan rilis album baru setelah 2 tahun. Dan yang terakhir, Stray Kids siapkan rangkaian spesial rayakan anniversary Fandom's Day. Nah, Bang An, ini ada Juicy Luicy, ini juga musisi Indonesia. Ada terkejut bahwa lagu asingnya ini masuk chart Spotify. Sebelumnya masyarakat darinya masih ragu nih, Juicy Luicy ini sebenarnya band Indonesia atau band luar gitu kan ya. Ternyata mereka membuat lagu Indonesia. Semakin yakin orang Indonesia bahwa mereka adalah band Indonesia gitu ya. Tapi mereka membuat lagu namanya asing. Dan mereka sendiri sebenarnya tidak yakin dengan lagu ini bisa meroket gitu ya. Walaupun mereka nyanyikan terus di tiap konser. Ternyata mereka di Spotify itu masuk dalam top chart atau 200 tangga lagu di Spotify itu terbaik, playlist di Spotify itu mereka masuk dalam salah satunya gitu. Artinya mereka ini mungkin sebagai hadiah bagi mereka di tahun-tahun kemerdekaan mungkin ya, belum menjelang kemerdekaan ya. Ya entah apa itu, tapi ya itu prestasi salah satu musisi Indonesia, band Indonesia ke kancah dunia, maupun itu hanya di Spotify, tapi memang itu mereka udah menggulirkan karya terbaiknya untuk bisa didengar di seluruh dunia. Gitu kan. Iya, baik. Terima kasih banyak, Mbak, atas informasinya dan juga sudah bergabung bersama saya di Berita Tajuk Lampung Pos. Terima kasih juga pemirsa Metro TV Lampung, Anda sudah menyaksikan Berita Tajuk Lampung Pos kali ini. Anda juga jangan lupa untuk terus mengupdate informasi di Harian Umum Lampung Pos, juga update terus informasi ada di website kami di lampos.co, lampumpos.id, dan juga dengarkan selalu Radio Saya 100 FM. Saya Karisma Kristi beserta rekan kerja bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.